Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Hari Pembayaran Upah di Kebun Anggur. Ayat hafalannya tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Allah tidak membedakan orang. Pekabaran, Allah ingin agar kita memperlakukan orang lain lebih baik dari yang kita ingin orang lakukan kepada kita. John sedang sibuk mengumpulkan dedaunan yang jatuh di halaman rumahnya. Setelah 1 jam bekerja, temannya Sam datang menawarkan bantuan kepadanya. John menemukan alat pembersih dedaunan yang lain, dan kedua anak laki-laki itu bekerja sama. 2 jam kemudian, mereka sudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Ayah John sangat senang. Dia memberikan sejumlah uang kepada mereka berdua sambil berkata, "Terima kasih." John dan Sam menerima pembayaran yang sama. Meskipun John bekerja 1 jam lebih lama daripada Sam, John berpikir dalam hati, "Ini tidak adil." Kemudian ayahnya John mengingatkan satu kisah dalam Alkitab yang menceritakan tentang keadilan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pada zaman Yesus, orang-orang berkumpul di pasar sekitar jam 6 pagi. Di sana mereka menunggu seseorang yang akan datang dan menggaji mereka untuk bekerja. Satu pagi, seorang pemilik kebun anggur datang ke tempat itu untuk mencari para pekerja. Pada pukul 6 pagi, dia menyewa beberapa orang untuk bekerja baginya. Dia setuju untuk membayar mereka dengan upah yang pantas untuk bekerja selama 12 jam. Pada pukul 9, dia kembali ke pasar itu. Dia melihat masih ada orang yang berdiri berkerumun di sana. "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dia berkata kepada mereka. Pada siang hari dan pada sore hari pukul 3, dia menggaji lebih banyak orang. Lalu pada pukul 5 sore, hanya 1 jam sebelum waktu untuk berhenti bekerja, dia melakukan hal yang sama. Pada pukul 6 sore, tuan rumah berkata kepada pengawas para pekerja itu untuk membayar gaji mereka. Lalu pengawas itu mulai menggaji mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada mereka yang masuk pertama. Pertama, dia membayar yang bekerja hanya 1 jam. Dia memberikan kepada mereka gaji sehari penuh. Lalu dia menggaji mereka yang bekerja selama 3 jam. Dia menggaji mereka dengan gaji sehari penuh. Mereka yang dipanggil untuk bekerja pada pagi hari mulai tersenyum. Mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan upah yang sangat banyak. Selain itu, mereka adalah para pekerja yang telah bekerja lebih lama dan lebih bersungguh-sungguh. Adil jika mereka menerima lebih banyak, bukan? Tetapi ketika mereka menerima upah mereka, senyuman mereka berubah menjadi cemberut. Mereka menerima upah yang sama dengan yang diterima oleh orang lain. "Tunggu dulu," mereka protes. "Orang-orang itu hanya bekerja selama 1 jam. Engkau menyamaratakan mereka dengan kami. Kami bekerja lebih banyak, bahkan pada tengah hari yang sangat menyengat pun kami bekerja." "Saya tidak bertindak tidak adil kepada kalian," kata pemilik tanah. "Kamu setuju kan untuk menerima upah sehari kerja? Itulah yang saya bayar kepadamu sekarang. Saya dapat melakukan apa saja yang saya suka dengan uang saya. Kalian jangan cemburu karena saya berbaik hati dan dermawan kepada orang lain." Dan kemudian, Yesus berkata, "Yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Apakah engkau menyukai cerita itu? Apakah engkau pikir itu sesuatu yang adil? Pasti tidak. Dan itulah inti yang ditekankan oleh Yesus. Allah tidak adil. Dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan apa yang sudah kita perbuat. Allah memperlakukan kita lebih baik, jauh lebih baik daripada keadilan. Adalah kasih karunia-Nya lah yang telah menyelamatkan kita semua, yaitu mereka yang telah menerimanya pada menit terakhir dan mereka yang telah menerimanya lebih awal.
Allah tidak seharusnya menyelamatkan siapapun juga. Dia melakukan penyelamatan itu karena Dia mengasihi kita. Apakah engkau memperlakukan anggota keluarga Allah sama seperti Allah memperlakukan engkau? Jika seseorang menyakiti hatimu, apakah engkau akan memperlakukan mereka dengan cinta dan kebaikan? Jika seseorang menyakiti hatimu, apakah engkau akan memperlakukan mereka dengan cinta kasih dan kebaikan? Cobalah untuk memperlakukan orang lain sama seperti Allah telah memperlakukan kita. Dengan demikian, engkau sedang menunjukkan bahwa Allah jauh lebih baik daripada sekadar keadilan yang biasa.